Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Luqman Saini Channel, semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan, menjelang lebaran pastinya semua umat Islam akan bertakbir hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Namun sebegitu, apakah kita mengetahui mengapa kita bertakbir dan apa artinya bagi diri kita? Dan sungguh, di balik takbir lebaran ini, ada satu kisah perjuangan para sahabat dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya lebih bermanfaat, silakan ditekan tombol subscribe, like dan share agar dapat berbagi ilmu kepada orang lain. Sebagai permulaan, ayo kita dengarkan dahulu takbir raya dari dua versi yang berlainan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, menurut sahabat-sahabat, versi yang mana lagi seru nih? Versi yang mana lagi membangkitkan semangat? Silahkan direspon di ruangan komentar. Sahabat beriman Luqman Saini Channel, pastinya dan pasti versi yang dari tanah Arab lebih membangkitkan semangat. Ini dikarenakan pada satu ketika dahulu di dalam perang Khandaq atau nama lainnya perang Ahzab telah terjadi dalam bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat yang dimuliakan, Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir li Zuhaili Juzuk 21 halaman 263 ada menyebutkan yang artinya, sebab terjadinya perang Khandaq adalah ulah daripada orang Yahudi. Keluar sebahagian golongan dari Bani Nadir dan Bani Quraizah, kemudian menghadap orang-orang Quraisy di Makkah. Lantas mereka mengajaknya untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, "Sesungguhnya agama kalian lebih baik dari agama Muhammad." Setelah itu mereka menghadap kelompok Ghatafan, Kaisan, Ailan, Bani Marrah dan Asja dan mengajaknya untuk berperang ke Madinah. Maka kedua kelompok kafir penyembah berhala dan ahli kitab sepakat untuk membentuk tentara di bawah kepemimpinan Abu Sufyan. Saudaraku muslimin dan muslimat, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Bagaimanapun Allah adalah sebaik-baik perancang, di mana akhirnya rencana jahat mereka telah diketahui oleh kaum muslimin dan langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniti masa yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Alhamdulillah, berkat dari musyawarah yang dijalankan, satu usulan yang sangat tepat telah disampaikan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat berbangsa Parsi, dan disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi telah mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit di wilayah utara kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu daerah yang satu-satunya jalan terbuka bagi pihak musuh dari luar. Sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng kerana terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon-pohon kecil dan pohon-pohon kurma sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Sahabat beriman Luqman Saini Channel,
Sungguh di bawah panasnya terik matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun bersama-sama para sahabat menggali tanah yang panjangnya sekitar 5.000 zira' bersamaan 3 kilometer, lebarnya 10 zira' bersamaan 6 meter dan dalamnya sekitar 9 zira' bersamaan 5 meter. Sahabat yang dimuliakan, tidak mudah bagi kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit yang begitu panjang, tandus, kering dan apatah lagi penuh berbatuan. Sungguh dikatakan dalam Fathul Bari, kondisi kota Madinah sangat dingin pada ketika itu. Tak hanya itu, kaum muslimin pun kekurangan bahan makanan sehingga dilanda kelaparan. Pernah dikatakan dalam satu riwayat, ada beberapa orang sahabat yang mengeluh saking laparnya kerana tidak makan sampai 3 hari lamanya. Lalu mereka menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh meruntun hati apabila mereka menemukan baginda lebih lapar lagi, sehingga dilihat perut baginda Nabi dililit dan diikat dengan batu bagi menahan lapar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dan terus sabar tanpa mengeluh sedikit pun. Masya Allah, sungguh mulianya kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besar pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat demi menegakkan agama Islam. Maafkan kami ya Rasulullah kerana Islam pada zaman ini hanya sekadar buih-buih di lautan yang dampaknya tidak sekuat zamanmu. Maafkan kami ya Rasulullah andainya kami tergolong dalam kalangan orang-orang yang tidak menegakkan agamamu. Bagaimanakah seandainya Rasulullah masih hidup dalam kalangan kita pada hari ini? Pastinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam malu melihat tingkah pola umatnya. Nauzubillah, semoga kita menjadi umat yang senantiasa menegakkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan, ketika saatnya pasukan Quraisy dan sekutunya tiba, mereka dikagetkan dengan parit yang menghalangi mereka untuk memasuki kota Madinah. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menerobos parit, namun selalu gagal, bahkan ada juga yang celaka dan mati di situ. Sahabat beriman Luqman Saini Channel. Pasukan kafir Quraisy dan sekutunya yang banyaknya 10.000 tentara memilih untuk menunggu dan mengepung pasukan Islam yang hanya sekitar 3.000 orang. Itu pun termasuk anak-anak kecil dan kaum wanita. Subhanallah, sungguh tak terduga kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menghantar Nu'aim bin Mas'ud untuk menjadi pengintip. Nu'aim bin Mas'ud mula menjalankan muslihatnya dan akhirnya berjaya memecah belahkan persekutuan tentera Ahzab. Tentera kafir Quraisy mula tidak keruan dan bergaduh sesama sendiri apabila ada di antara kabilah sekutunya tarik diri dan lari dari peperangan. Sahabat yang dimuliakan, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tidak berakhir sampai di situ. Nu'aim yang telah tahu bahawa pasukan Ahzab tidak akan melancarkan serangan, diam-diam ia kembali kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan kepada nabinya, berupa badai pasir yang meluluh lantakkan tenda-tenda dan menakuti tunggangan musuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing dengan kekalahan yang memalukan. Maka benarlah janji Allah dalam firman-Nya, surah Al-Ahzab ayat 9 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Saudaraku muslimin dan muslimat, seraya kemenangan berpihak kepada pasukan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, Allahu Akbar, bergembiralah wahai orang-orang muslimin dengan kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bergema seluruh tanah Madinah, bergema dengan pasukan Islam melaungkan takbir atas tanda kesyukuran kepada Allah. Persis takbir lebaran yang kita dengarkan setiap tahun.
Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka sekian sharing pada kali ini. Semoga lebaran kali ini menjadi lebaran yang penuh makna buat semua sahabat Luqman Zaini Channel. Harus diingat, dikala menitiskan air mata saatnya takbir Idul Fitri, berdoalah semoga kita menjadi umat yang berbakti untuk agama Islam selama-lamanya. Semoga bermanfaat. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang buruk itu dari al-fakir sendiri. Wallahu a'lam.